Kalau jagat sinema Bumi Langit saja diisukan bubar, lalu bagaimana nasib dari jagat Satria Dewa? Hey guys, welcome to Daily Screen. Setelah mendapatkan respon yang cukup intens di video sebelumnya, di mana kita membahas isu flopnya film jagoan lokal kita, kurang lengkap rasanya kalau kita belum membahas jagat tetangganya Bumi Langit, tentu saja jagat Satria Dewa. Munculnya dua jagat jagoan Indonesia ini memang tidak terlepas dari terbukanya peluang akan besarnya target market pencinta superhero di tanah air. Suksesnya Marvel Studio mengakhiri Infinity Saga, lagi-lagi membuat rumah produksi lokal seolah kepanasan pengen buat juga. Semua itu tentu ada dasarnya cuy. Indonesia punya kekayaan akan karya komik dan cerita pahlawannya sendiri. Sehingga sangat cocok jika potensi ini dimanfaatkan sembari FOMO dengan kesuksesan Marvel dan juga DC. Istilah katanya, kalau mereka bisa, kita juga bisa. Setelah membaca masukan dan juga kritik kalian di video sebelumnya soal jagoan lokal, kita jadi punya insight baru dan juga bahan introspeksi diri yang membangun. Ya seharusnya nggak cuman gue sebagai pemilik channel ini saja yang membaca komen-komen kalian tersebut, tapi akan lebih baik jika pihak rumah produksi atau IP-IP lain juga membaca komenan kalian, serta ikut legowo dan menjadikan cambuk untuk maju ke depannya. Bukan malah mencap kritikan kita sebagai head comment, tapi tentu ada banyak sekali masukan teman-teman yang membangun yang dicurahkan dari dalam hati. Sudahlah curhatnya, mari kita fokus ke materi di video kali ini. Sekarang, mari kita masuk ke ranah jagat Satria Dewa. Jagat Satria Dewa adalah cinematic universe lokal pertama yang memumingkan nama jagat di depan cinematic mereka. Kalau di sebelah memang gua kenal pertama kali mereka memakai istilah cinematic juga seperti film-film superhero luar. Tapi memang setelah itu mereka seolah kompak untuk menyebut cinematic lokal menjadi jagat sinema. Meskipun kesannya sama, tapi jagat Satria Dewa ini cenderung baru kalau dibandingkan dengan Bumi Langit. Kalau Bumi Langit kan sudah terkenal sebagai wadah bagi para komikus berbasis pahlawan super di Indonesia yang juga berdiri sejak tahun 2003. Bahkan mereka sudah memiliki 1.200 karakter pahlawan yang sudah diterbitkan selama 60 tahun terakhir. Sedangkan untuk Satria Dewa Studio baru saja berdiri pada tahun 2018 dan jagoan mereka lebih banyak diambil dari nama-nama tokoh pewayangan yang juga sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia dan melekat di ingatan rakyat Indonesia tentunya. Satria Dewa Studio ini awal kemunculannya juga didukung oleh Erick Thohir dan juga Wisnu Tama karena misi mereka sangat mulia yaitu ingin memperkaya jagoan lokal. Satria Dewa Studio ini memodernisasikan kisah pewayangan Mahabharata dan membuka proyek mereka dari film Gatotkaca dan dilanjutkan dengan Arjuna, Yudhistira, Baratayuda, Bima, Nakula Sadewa, Sri Kandi, dan yang terakhir ada Kurusetra. Namun baru di awal perjalanan, jagat Satria Dewa ini mengalami beberapa perombakan di pengurusan mereka. Film Satria Dewa Gatotkaca yang rencana awalnya akan disutradarai oleh Charles Ghazali ternyata digantikan oleh Hanung Bramantyo. Yang tadinya jadwal rilis 20 Februari 2020 mendadak diundur menjadi 9 Juni 2022. Ya memang kala itu sedang dilanda pandemik, jadi cukup masuk akal alasan mereka. Perubahan tidak hanya terjadi di studio atau bahkan sutradara saja. Perubahan tim lama menjadi tim baru juga kita rasakan terutama soal marketing mereka. Awalnya hype benar-benar terjaga berkat materi promosi mereka yang cukup tepat akurat. Namun menjelang perilisan Gatotkaca, mungkin dengan tim marketing yang sedikit berbeda, membuat film ini tidak se-hype awal pengenalannya dulu. Nama universe mereka pun kini diubah dari jagat Satria Dewa menjadi Satria Dewa Semesta. Meskipun ya sebenarnya lebih enak penyebutannya dengan jagat Satria Dewa saja, tapi tentu ini bukanlah masalah besar dan hanya masalah waktu saja untuk penyebutan tersebut. Tapi yang cukup membingungkan kita adalah judul dan juga jadwal film fase pertama mereka juga ikut berubah. Ada beberapa film yang dihilangkan, ada juga beberapa yang dimajukan daftar tunggunya. Setidaknya ada beberapa perubahan, salah satunya seperti film Sri Kandi dari urutan film ke-7 kini menjadi urutan ke-3. Film Yudhistira diundur daftarnya menjadi film ke-4 yang tadinya urutan kedua. Film Baratayuda dan juga film Kurusetra bertukar tempat, dan akhirnya film Nakula Sadewa harus dihapus dari proyek panjang mereka. Film-film yang dihadirkan jagat Satria Dewa awalnya memang direncanakan mencapai puncaknya di tahun 2027 ini, tapi faktanya proyek mereka mengalami banyak sekali kemunduran dan baru satu saja film dari Satria Dewa yang rencananya ada banyak sekali film yang akan ditelurkan. Kini rencana baru mereka adalah membuat film crossover Baratayuda yang target rilisnya terjadi di tahun 2025, dan untuk film Kurusetra target rilisnya adalah tahun 2029. Itu pun kalau tidak diubah lagi.
Untuk orang-orang yang tidak mengikuti semesta ini, perubahan tadi bukanlah suatu masalah yang besar, tapi berbeda bagi para penggemar yang sangat menantikan film-film mereka. Dengan perubahan seperti ini tentu membuat penggemar bingung dan tidak terlalu yakin apakah terrealisasikan atau tidak, mengingat bagaimana tren film superhero yang juga lagi lemes-lemesnya sekarang. Hal ini juga diperparah dengan film pertama Jagat Satria Dewa juga tidak terlalu bagus hasilnya ketika rilis di bioskop. Film Satria Dewa Gathotkaca hanya membukukan 186.133 tiket terjual saja. Ya, bila kita anggap satu tiket bioskop itu harganya 40.000, maka film ini baru mengantongi box office sekitar 7,4 miliar rupiah. Padahal, budget pembuatan film ini mencapai 24 miliar rupiah, jauh sekali dari kata balik modal. Padahal pada saat perilisan, film Gathotkaca ini tidak punya saingan film superhero. Namun fakta di lapangan, film pertama Satria Dewa ini harus flop. Reaksi penonton pada kala itu memang cukup beragam. Kita adalah salah satu yang cukup suka dengan konsep semesta Satria Dewa. Namun memang film Gathotkaca yang dibintangi oleh Rizky Nazar ini belum terlalu mewakili sebuah film blockbuster yang berbiaya besar jika melihat dari segi kualitas filmnya. Tapi memang itu bukanlah masalah yang cukup besar, dari segi kualitas masih bisa dimaafkan sekali. Jika dibandingkan dengan film superhero lokal sebelah seperti Sri Asih saja, menurut kita dari segi transisi cerita lebih matanglah Gathotkaca. Tapi memang balik lagi ini soal selera. Setelah kita riset beberapa masalah dan juga masukan teman-teman, ini semua masalahnya adalah ada di luar filmnya guys. Lagi-lagi ini tentu saja soal marketingnya yang tidak terlalu berasa. Dengan budget film yang mencapai 24 miliar, apakah tidak ada biaya untuk marketing yang bombastis? Coba kalian lihat film Barbie, dari segi cerita sebenarnya biasa saja film tersebut. Banyak yang lebih baik. Namun karena mereka menggenjotkan marketing mereka dari atas sampai bawah, hasilnya Barbie menjadi film terlaris kedua di tahun 2023 ini setelah film The Super Mario Bros. Marketing memang sangatlah perlu. Membangun hype calon penonton tidak hanya menggemborkan biaya pembuatan kostum atau bahkan biaya produksi filmnya saja, tapi pekerjaan rumahnya adalah harus melakukan lebih dari itu. Media promosi tidak hanya di media konvensional saja, tapi juga perlu di berbagai media, bahkan perlu juga beberapa gimmick menarik untuk memperkenalkan filmnya. Tapi ya balik lagi, mereka pasti lebih tahu soal ini dibandingkan kita. Namun memang dari kacamata kita sebagai netizen, penerapannya yang serba nanggung dapat membuat hasilnya juga nanggung. Dengan budget 24 miliar, marketingnya memang sama sekali tidak terlihat seperti film yang memiliki modal sebesar itu. Namun lagi-lagi intinya adalah, belum berhasilnya film pertama bukanlah waktunya untuk bubar. Justru sangat wajar jika film pertama gagal. Bayangkan gagal di tengah jalan tentu akan menjadi masalah yang cukup besar. Ada banyak waktu untuk introspeksi dan memberikan waktu kepada penonton untuk mengenal semesta ini lebih dalam lagi. Membuat film superhero tidak sama dengan membuat film drama ataupun action. Film superhero juga tidak bisa terlalu banyak drama dibandingkan CGI ataupun efek visualnya. Penonton melangkahkan kakinya ke bioskop tentu ingin melihat superhero yang bombastis. Film superhero kan memang kebanyakan film fiksi. Penonton tentu ingin melihat sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata bisa mereka lihat di dalam film. Salah satunya seperti manusia bisa terbang, mengeluarkan sinar laser, dan juga kekuatan super. Film superhero tidak bisa dibuat masuk akal, tapi harus dibuat setidak masuk akal mungkin. Dengan perbaikan kualitas, punya waktu dan modal yang cukup, maka kita sangat yakin Satria Dewa Semesta bisa bergerak memajukan jagoan lokal Indonesia. Film jagoan lokal harus punya sisi khas menonjol yang bisa dibanggakan, entah itu dari segi action ataupun hal lainnya. Karena perjuangan para tim pembuat film superhero sangatlah sulit, karena memang standar penonton superhero kita sangatlah tinggi. Mereka condong membandingkan film Marvel dan juga DC yang bukan hanya kuat secara modal, tapi juga kuat secara pengalaman. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah Satria Dewa Semesta masih bertahan?